Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial yang kelima. Kali ini akan membahas tentang editing data spasial. Artinya, setelah melakukan proses digitasi, maka selanjutnya adalah membenahi hasil digitasi tersebut. Nah, sebagian besar data spasial yang dibangun itu untuk pertama kalinya seringkali memiliki kesalahan geometri dan atau ketidaksempurnaan hubungan spasial di antara mereka. Apalagi jika struktur fields milik data atributnya itu belum didefinisikan sebagaimana kebutuhan akhirnya, maka di situ kadang kita mengalami banyak kesalahan. Oleh karena itu, pada kondisi seperti ini diperlukan proses editing, mulai dari yang bersifat mendasar hingga yang tergolong lanjut untuk menyempurnakannya. Kadangkala proses editing itu membutuhkan waktu lebih lama ketimbang proses digitasi. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana beberapa kasus yang harus diselesaikan dan itu butuh waktu. Ada dua cara memperbaiki kesalahan data spasial, yaitu tanpa topologi dan yang kedua dengan topologi. Beberapa tipe kesalahan seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Yang pertama itu kesalahannya pada saat kita melakukan pendigitasian, mestinya garis ini itu berhenti di perpotongan garis yang ini. Jadi dia tidak boleh ada berlebih seperti ini, tapi karena kita tidak bisa melihat dengan bagus, kita teledor dalam melakukan pendigitasian sehingga ada garis yang terlewat. Kesalahan seperti ini disebut dengan dangle, dan kalau dia berlebih disebut dengan dangle overshoot. Sebaliknya, kalau dia tidak sampai, itu disebut dengan dangle undershoot. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, pada saat kita membuat tipe poligon. Nah, di sini ada gap. Jadi ada daerah yang tidak bertuan. Jadi bukan bagian dari poligon ini, bukan juga bagian dari poligon ini, dan dia kosong. Ini disebut sebagai kesalahan gap. Ada juga kesalahan overlap seperti ini. Jadi ada daerah yang seharusnya, misalkan ini adalah sawah dan ini adalah pemukiman, dia sudah menjadi pemukiman, tapi pada saat didigitasi, selain dia didigitasi sebagai pemukiman, dia juga didigitasi sebagai sawah misalkan. Sehingga terjadi overlap seperti ini. Kemudian, ini salah satu contoh juga di dalam proses pendigitasian. Jadi ini ada yang tidak sampai, yang kita sebut tadi undershoot. Kesalahan undershoot, ini yang lewat overshoot. Kemudian, kesalahan yang lain seperti ini. Jadi dia tidak persis mengikuti jalur yang seharusnya. Jadi pada saat proses pendigitasian dia melenceng waktu mendigitasi, sehingga ini perlu diedit. Yang ini itu lain persoalannya. Jadi poligon ini mestinya itu dua. Jadi ada poligon yang berwarna abu-abu ini dan ada poligon yang berwarna biru, tapi pada kenyataannya waktu didigitasi itu tidak terbagi, dilupa pada saatnya didigitasi, sehingga ini juga harus diedit. Berikutnya adalah seperti ini. Jadi overlap tadi, kemudian dangle-dangle yang terjadi itu bisa dideteksi dengan mudah kalau kita buat topologinya. Jadi harus dibikin topologinya dulu sehingga memudahkan kita dalam mendeteksi mana-mana saja terjadi kesalahan. Apa itu topologi? Jadi topologi itu adalah
pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan relatif antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi, objek-objek yang ada dalam feature itu, kalau tidak dibangun topologinya, dia tidak saling mengenal. Kalau ada jalan yang berpotongan, dia tidak tahu bahwa mereka itu saling berpotongan kalau tidak dibangun topologinya. Nah, untuk membangun topologi itu dibutuhkan proses geodatabase. Jadi, kita harus buat geodatabase-nya. Jadi, database yang merangkum berbagai tipe feature data di dalamnya. Nah, di situ kita buat terlebih dahulu. Saya kira itu sebagai pengantar. Mari kita lihat bagaimana melakukan proses editing. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mari kita praktekkan bagaimana caranya melakukan editing terhadap data spasial. Di sini saya sudah punya data. Saya ambil data yang praktis saja karena poin-poinnya yang ingin saya tunjukkan di sini. Yang pertama, di sini kalau kita zoom, ini kita akan melihat bahwa ada dua jenis kesalahan seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Ini adalah overshoot dan ini adalah undershoot. Bagaimana memperbaikinya? Cara memperbaikinya yang pertama tentu kita buat dulu data ini dalam status editing. Jadi klik kanan layernya, kemudian start editing. Nah, sekarang kita aktifkan ini dengan mengkliknya, kemudian pilih di editor, more editing tools, aktifkan advanced editing. Nah, di sini ada tombol trim tool. Sekali lagi, ini ada tombol trim tool. Dengan menggunakan tombol trim tool, tinggal mengklik yang overshoot ini, dia otomatis terpotong. Dia akan potong sesuai dengan batas yang kita pilih sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang undershoot. Undershoot itu juga bisa kita edit dengan mengklik di mana nanti titik itu akan bertemu. Jadi kita mengklik garis dan di mana ujung daripada garis yang undershoot ini akan bertemu dengan garis yang kita pilih. Bagaimana caranya? Nah, tadi kita sudah pilih dulu garisnya ini. Setelah itu kita gunakan tombol extend tool. Coba kita gunakan tombol extend tool, kemudian kita klik, maka dia otomatis akan menyambungkan dirinya secara otomatis. Seperti itu untuk memperbaiki kesalahan overshoot dan undershoot. Coba kita lihat yang lain. Kalau masih ada, itu bisa kita perbaiki dengan cara yang sama. Oh, ini masih ada nih. Dengan cara yang sama seperti tadi, tinggal kita pilih yang ini. Kemudian kembali kita menggunakan extend tool karena dia undershoot. Kemudian kita klik ini. Nah, dia akan otomatis bersambung. Oke, nah ini lagi. Ini lagi kita klik ini. Aktifkan, kemudian gunakan trim tool, lalu klik yang berlebih, maka dia otomatis akan memotongnya. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus yang ini? Untuk kasus yang ini mau tidak mau kita harus perbaiki menggunakan vertex-nya. Ini ada banyak vertex. Vertex-nya ini bisa kita dorong-dorong seperti ini. Nah, kan? Sehingga dia masuk dan bertampalan dengan jalurnya. Nah, kalau ada jarak antar vertex seperti ini terlalu jauh, maka gunakan yang ini. Gunakan tombol itu, kemudian tambahkan vertex-nya di sini. Setelah ditambahkan, baru kita edit kembali, kita geser-geser. Ini kita geser. Kemudian ini kita
kembali. Nah, ini tambahkan lagi satu. Nah, kan. Nah, ini sudah bagus nih. Oke. Masih ada yang lain. Ini lagi. Ini sama dengan yang lain. Nah, kemudian kita gunakan ini trim tool. Trim tool, dia otomatis potong. Kita cari lagi. Yang lain ini sudah oke. Di sini oke. Yang ini oke. Nah, sekarang kan sudah beres nih. Sekarang kita save edit, kemudian stop editing. Nah, coba sekarang kita jadikan dia polygon. Caranya dengan menggunakan ArcToolbox, kemudian masuk ke Data Management Tools, Feature to Polygon. Ini kemudian batas sketch edit ya, batas sketch edit tadi namanya. Kemudian kita simpan di sini dengan nama oke, di situ saja dengan nama batas polygon, batas polygon. Oke, kita okekan. Nah, sudah. Oh, masih ada nih. Masih ada yang terlupakan. Yang ini. Jadi kalau kita, nah itu kan tidak ada garisnya. Nah, sekarang kita atur simbologinya dulu. Baru ini kita hilangkan colornya. Kemudian ini kita kasih merah, mungkin satu lah ya. Oke. Nah, ini yang tidak ada nih, garis yang ini terus ke sini. Ini yang tidak ada. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa edit? Padahal sekarang dia sudah jadi polygon. Ya, polygonnya yang kita edit. Mau tidak mau. Jadi kita klik kanan, kemudian start editing. Continue ya. Nah, sekarang kita klik ini poligonnya yang mau diedit. Ini kan poligonnya menyatu nih. Ini kita mau potong. Bagaimana cara motongnya? Ya gunakan tombol ini, Cut Polygon Tool. Cut Polygon Tool. Jadi supaya bagus kita zoom lebih besar lagi di situ. Nah, Cut Polygon Tools, ambil di luarnya saja. Ambil di luarnya, baru masuk di sini kita digitasi dia pelan-pelan. Kemudian klik 2 kali lagi sini. Nah, dia otomatis sudah potong. Jadi ini hasilnya. Tinggal kita save edit. Kemudian kita stop editing. Nah, kalau kita atur simbologinya, saya kasih warna. Misalkan. Nah, itu. Nah, coba kita lihat ya, kelihatannya di bawah sini masih ada ini. Masih ada yang tidak. Nah, ini masih ada yang belum didigitasi. Nah, itu. Berarti ini harus kita kembalikan tadi. Ini
Kemudian ini kita kasih merah tadi ya, 1. Oke deh. Nah ini masih ada nih, berarti ini kita edit lagi. Kita edit feature, start editing, kemudian continue. Nah sekarang aktifkan poligon ini, baru di cut. Ini pakai tombol cut polygons. Oke, ini kita edit kembali, digitasi. Oke, berarti ini sudah, tinggal yang ini. Nah, ini kita lanjut lagi. Oke, ini sudah. Kita lihat sekarang sudah oke semua, sudah oke, ini sudah oke, ini oke, ini oke, oke, ini sudah oke. Terakhir ya kita simpan, save, kemudian stop editing. Nah itulah cara memperbaiki atau mengedit data spasial secara mendasar. Ya, jadi cara mendasar seperti itu. Yang lebih lanjut daripada itu adalah kita buat dulu geodatabase-nya, kemudian dibangun topologinya, kemudian diperbaiki secara otomatis untuk menghilangkan seperti overlap dan gap tadi. Untuk itu akan dilanjutkan pada tutorial berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.